Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Senang banget ya rasanya kita bisa kembali bertemu, beribadah bersama. Tuh, kita harus senantiasa semangat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang senantiasa masih boleh kami nikmati hingga sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat kesehatan yang masih boleh kami nikmati di tengah masa-masa yang sulit ini Tuhan. Ya Bapa, di saat yang indah ini kami mau mempersiapkan hati kami, mempersiapkan seluruh tubuh kami untuk memberikan terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu memuji muliakan nama-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dimuliakan di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian Allah Perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita nyanyikan lagu ini.
My worth is strong, says the Lord. When the world gets tough, Feel it broken heart, but my love won't fail, says the Lord. love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Lord, live in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mercy never failing, stronger, deeper, never changing. Grace faithful, never ending. Great is our God. Our mercy never failing, stronger, deeper, never changing. Grace faithful, never ending. Great is our God. Love is powerful. Love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for Love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Live in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberi nafas kehidupan untuk kami sampai saat ini Tuhan Yesus. Walau banyak godaan, rintangan sampai saat ini, bahkan
COVID pandemi Tuhan masih terus berlalu Tuhan, masih terus berjalan. Tuhan, kami gak tahu kami harus berbuat apa lagi. Tapi kami percaya Tuhan, Kau merancangankan rencana yang indah di balik semua ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau pasti tetap berikan jalan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau buka mata kami Tuhan, buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan, supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi kita bisa beribadah lewat online di ibadah Teens. Mari kita akan sama-sama belajar kembali tentang buah roh atau karakter Kristen. Kemarin kalau kita sudah banyak belajar dari kasih sampai yang minggu lalu, masih ingat? Kelemah lembutan, ya. Sekarang kita akan belajar dari karakter terakhir atau buah terakhir, yaitu pengendalian diri. Kita akan belajar tentang pengendalian diri. Pengendalian diri itu apa? Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan diri, apa yang akan terjadi dengan kita? Kita akan sama-sama belajar dari seorang yang kaya, yang diperumpamakan oleh Yesus, seorang yang kaya tapi dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Mari kita sama-sama buka di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita sama-sama membacanya. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Ya, kita sudah mendengar tentang orang kaya yang bodoh. Bagaimana orang kaya ini ternyata tidak bisa mengendalikan dirinya. Kenapa dia tidak bisa mengendalikan dirinya? Apa bukti dia tidak bisa mengendalikan dirinya? Kita lihat di ayat yang ke-18. Dari ayat 18 kita lihat bahwa inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kita melihat bahwa orang ini adalah orang
orang yang kaya. Oh ya, orang yang memiliki harta berlimpah. Bahkan dikatakan lumbungnya sudah tidak cukup untuk menyimpan hasil tanahnya. Dan kemudian dia berpikir untuk membangun lebih besar lagi lumbungnya. Dia memperkaya dirinya sendiri dengan menyimpan semua hasil tanahnya itu. Itulah bukti dia tidak bisa mengendalikan dirinya yang pertama. Dia tidak bisa mengendalikan apa yang dilihatnya. Hasil tanah yang dia miliki, yang dia lihat, oh ini adalah bagian yang sudah menjadi milikku, maka aku akan menikmatinya sendiri, maka aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Ingat, bentuk tidak pengendalian yang buruk, atau tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap apa yang dia lihat, dia miliki. Yang pertama. Yang kedua adalah dalam ayat yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak harta, banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Yang kedua ini adalah tidak bisa mengendalikan kedagingan atau hawa nafsu kita. Apakah di dalam hidup kita hanya makan, minum, bersenang-senang, makan, minum, bersenang-senang? Tidak, ada hal lain yang harus kita lakukan. Tetapi orang ini hanya memikirkan bahwa untuk istirahat, makan, minum, bersenang-senang. Hanya itu yang dia pikirkan. Dia menguji hawa nafsunya dengan, oh aku sudah punya banyak harta nih. Waktunya aku menikmati itu semua seorang diri. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dia. Kedagingan dia tidak bisa mengendalikannya. Dan yang ketiga adalah konsekuensi apa yang harus dia terima. Konsekuensi yang harus dia dapatkan dari dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang kaya ini tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan dia mendapatkan suatu konsekuensi. Di dalam ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam itu juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, akan ada konsekuensi yang kita terima. Dan orang kaya ini, konsekuensi yang dia terima adalah jiwanya diambil oleh Allah. Akhirnya dia tidak bisa menikmati apa yang sudah dia rencanakan tadi. Hartanya dia tidak bisa menikmati karena dia sudah diambil oleh Allah. Dia akhirnya tidak bisa menikmati apa yang dia miliki, harta yang berlimpah, kekayaan yang sampai tumpah ruah. Dia akhirnya tidak bisa menikmati itu semua. Nah, kalau kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, tidak bisa mengendalikan diri kita, maka hal yang sama mungkin bisa terjadi. Bisa saja kemudian kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, banyak orang yang menjauh dari kita karena melihat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Tadi Kak Novi sudah sebutkan ada dua hal yang harus kita kendalikan, yaitu adalah keinginan mata. Tadi melihat hartanya masih banyak, hartanya sudah melimpah, tapi dia masih ingin menimbunnya. Yang kedua adalah tentang keinginan daging atau hawa nafsu. Dan dia mengumbar apa yang dia inginkan. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya atau keinginan dagingnya. Kita harus bisa menjaga dua hal ini. Sehingga kalau kita bisa menjaganya, kita akan menjadi seorang yang lebih dewasa. Karena kita tahu, oh ini sepertinya aku tidak memerlukannya, aku belum butuh, aku bisa memilikinya. Apa yang kita lihat tidak harus kita miliki saat itu juga.
jalan-jalan di mall. Teman-teman sedang jalan-jalan di mall dan melihat ada baju bagus, keluaran terbaru, lagi tren. Dan teman-teman pengen punya. Padahal baru kemarin membeli baju juga. Bajunya juga masih baru, belum pernah dipakai. Masih dibungkus plastik. Tapi kemudian melihat ada baju baru lagi. Kalau misalnya kita tidak punya pengendalian diri, kita akan pasti membeli baju itu lagi. Dan besok waktu kita pergi lagi melihat ada baju yang baru lagi, yang trendy lagi, yang beda sama yang kita punyai, kita akan membelinya, membeli lagi. Padahal yang lainnya masih bagus, tapi belum dipakai. Kalau kita tidak punya pengendalian diri seperti itu, apa yang terjadi? Mungkin uang sakunya habis buat belanja. Yang kedua, dimarahin. Kok belanja terus? Buang-buang uang, padahal yang masih punya baju bagus kok beli lagi. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir bisa saja kemudian uang sakunya dipotong atau hal yang lain. Apa yang akan terjadi dengan kita? Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Padahal pengendalian diri itu adalah kemampuan kita untuk mengatur atau mengelola pikiran, perkataan, perbuatan kita. Yang kalau misalnya kita di dalam Kristen adalah semuanya itu bersumber dari Tuhan. Jadi kita harus bisa mengelola, mengatur diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa mengaturnya, yaitu yang akan terjadi. Bisa saja tadi kayak dimarahi atau mungkin dibatasi, kemudian kita tidak bisa beli lagi kayak gitu. Nah, terus gimana cara kita untuk bisa mengendalikan diri kita? Memang tidak mudah untuk mengendalikan diri kita. Perlu waktu yang panjang atau perlu berlatih. Yang pertama adalah tadi saya sebutkan berlatih pelan-pelan kita mengurangi keinginan untuk langsung membeli, langsung memiliki, langsung ingin punya. Harus saat ini juga kita harus sedikit demi sedikit mengurangi itu. Mulailah berpikir, apakah ini menjadi kebutuhanku, apakah ini memang urgent, apakah ini memang penting untukku, atau bisa aku nanti dulu membelinya atau nanti dulu memilikinya, tidak harus saat ini. Yang kedua adalah selain kita berlatih dari diri kita sendiri, kita juga perlu untuk meminta pertolongan dengan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini memang keperluanku? Apakah ini memang menjadi hakku? Apakah ini perlu aku miliki saat ini juga? Minta pertolongan Tuhan. Tanya terus sama Tuhan, aku mau belajar mengendalikan diri. Tolong Tuhan. Tuhan akan menolong lewat apapun juga. Bisa lewat teman mengingatkan, bisa lewat orang tua, dan orang-orang di sekitar kita. Dan kalau misalnya kita bisa mengendalikan itu semua, yang kita dapatkan adalah kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang punya karakter pengendalian diri, menjadi pribadi yang lebih bisa mendapat tanggung jawab lebih nantinya. Dan tentu saja yang terakhir adalah Tuhan pasti akan senang dengan kita, karena kita memiliki karakter pengendalian diri yang baik. Seperti itu, kita sudah belajar tentang pengendalian diri. Sebelum kita memujikan satu pujian, Kak Novi akan menyebutkan ayat emas untuk minggu ini. Ya, ayat emasnya diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi
tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sekali lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, kita akan memuji Tuhan karena Tuhan adalah satu-satunya penolong yang bisa kita andalkan. Tuhan yang akan menolong kita untuk belajar mengendalikan diri kita. Mari kita pujikan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami betapa pentingnya kami memiliki pengendalian diri. Tuhan, kami mau belajar untuk mengendalikan diri kami sehingga kami boleh menjadi seorang yang lebih dewasa, seorang yang boleh bertanggung jawab, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau sayangi dan Engkau banggakan. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.